pinter nulis. Astinapura itu di Kediri, Baratayuda itu daerah Kedu sampai Semarang, gitu ya. Arjuna itu buktinya putune ndek kene kok. Turunan ketujuh Raden Arjuna, Arjuna itu kan saudara ketiga dari Pandawa. Buktinya Prabu Darmakusuma, Yudhistira atau ya Darmakusuma, makamnya kan di Demak tuh ada toh, yang panjang itu. Nanti awakmu lak bingung iki wong India apa wong Jawa? Ngene wong Jawa. Nah aku ngono iku. Buktine apa? Wong Jawa iku secara keseluruhan roh Pandhawa ya ta gak. Masya tukang becak, masya petani ndek duwe sok klothok, roh Arjuna, roh Gatotkaca. Bahkan kota kandhani ya Marvel film bangsane apa jenenge? Superman, Batman, itu semua meniru atau mencuri. Ya, kerpeannya di bawah enggak apa-apa, aman. Tepuk tangan semua, ya, ya. Oke Mas. Nama, alamat, kemudian menjawab. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mohon izin sebelumnya saya berdiri Bupati, Mbah Nun, Dewan-Dewan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Kuncoro. Asal saya dari Desa Sugiwaras, Kecamatan Sugiwaras. Sekarang saya ada di sini. Oke. Ojo ngadeg lo ya. Sing ngadeg awake ya, liyane ya. Burungnya nggak bisa ikut berdiri. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Nanti yang kedua atau yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Boleh, yang siap. pertama, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa bedanya antara sejarah, babat, dan dongeng? Nah, di sini saya udah dulu dari untuk istilah babat ini yang saya pahami adalah adanya sejarah yang diceritakan atau dibuat cerita secara tulisan agar lebih menjadi cerita yang wah, yang real dengan masyarakat yang ada gitu. Itu untuk babat. Nah, sedangkan untuk sejarah ini tersendiri bisa juga diceritakan tetapi disertai dengan bukti-bukti yang telah ada. Gitu. Nah, untuk yang dongeng ini dongeng cerita yang ada atau khayalan yang dibuat oleh sekelompok masyarakat untuk kepentingan tertentu. Contoh untuk hiburan, untuk menenangkan anaknya dan sebagainya. Gitu. Mungkin dari kelompok saya, apakah ada yang menjawab untuk nomor 2? Ya, berdiri juga Mas. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yang bunyinya sebutkan kategori tokoh-tokoh di bawah ini, maksudnya terkait dalam sejarah, babat atau dongeng. Ya. Yang pertama, Angkling Dharma. Di sini saya menyimpulkan bahwa Angkling Dharma masuk kategori babat. Karena gimana ya? Karena masih simpang siur, Mbak. Ada yang mengatakan itu cuma khayalan cerita para dewa zaman dahulu, tapi ada juga buktinya petilasan-petilasan seperti kerajaan Malowopati dan sebagainya. Yang kedua, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam kategori sejarah karena terdapat banyak bukti seperti Ka'bah dan lain-lain. Yang ketiga, Ratu Bilqis. Ratu Bilqis masuk dalam kategori sejarah karena disebutkan juga dalam Al-Quran dan diceritakan dari zaman dahulu di dalam buku sejarah terdapat cerita Ratu Bilqis. Kalau yang selanjutnya Nabi Khidir lah. Di sini saya kalau Nabi Khidir tidak berani menyebutkan. Karena kalau di dalam Al-Quran ada ceritanya Nabi Khidir. Cuman
Yang saya dengar Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, tapi hanya orang tertentu yang dapat menemuinya. Saya bingung mau masuk kategorikan ke sejarah, babat atau dongeng. Ngapunten, Mbah. Selanjutnya Nabi Adam. Nabi Adam masuk dalam sejarah karena ada bukti, yaitu Gunung Jabal Rohmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Sik, aku takon ya. Ada bukti menurut siapa? Ada bukti Menurut siapa? cerita dan faktanya. Loh, sik. Jadi gini loh, bedanya sejarah sama babat sama dongeng itu karena ada cara mencapai atau menyelidikinya berbeda-beda. Sejak kita ikut barat, sejak kemerdekaan, semua yang diakui sebagai bahan sejarah adalah yang diakui orang barat. Masih konro ono Angling Darmo, Badik Madrim, Dewi Setiawati, Pati Obong, seterusnya. Kalau orang barat, bukunya secara orang barat tidak mengakui menjadi dianggap babat atau dianggap dongeng. Sementara tadi Anda mengatakan Ratu Bilqis harus di Quran. Nah, menurut sejarawan barat, Quran itu termasuk sejarah apa termasuk babat apa termasuk dongeng? Al-Quran termasuk sejarah, Mbak. Apa memenuhi kriteria metodologi sejarah modern? Tidak, karena tidak masuk di akal. Nah, iya, Nggih. tidak memenuhi mereka. Jadi Nggih. jadi itu kan soal iman aja, soal percaya apa tidak. Karena semua terlanjur percaya, orang barat ikut percaya kan gitu. Nggih, Tapi secara metodologi sejarah tidak memenuhi syarat. Atau gini aja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kon kok roh nek iku wahyu. Bagaimana cara membuktikan? Bagaimana cara sejarawan barat membuktikan bahwa Iqra itu wahyu kepada Muhammad? Ya apa nek iku karangan Kanjeng Nabi dhewe. Kan enggak ada peninggalannya. Gua Hira ada, tapi siapa yang menganggap bahwa Gua Hira itu tempat turunnya Iqra? Siapa yang percaya? Nah, jadi menurut saya gini loh. Saiki awakmu ojo tergantung wong barat, ojo tergantung sejarawan. Saiki lagi contoh lain, Gajah Mada raine lemu tak guru. Fotonya lemu, Mbak. Jari sapa lemu iku? Ningali teng foto, Mbak. Nah, Kali foto iku kok iso kok percaya ya apa? mungkin gambaran orang-orang yang lalu hidup di masa Gajah Mada. Loh, kok iso iku Gajah Mada? Nek iku Nambi ya apa? Nek iku Ronggolawe ya apa? Kok ngerti nek iku Gajah Mada? Jadi sekarang yang Anda sebut sejarah itu pun kalau diselidiki betul secara metodologi sejarah belum tentu benar. Karena gambar Gajah Mada lemu itu diambil dari terowulan di antara patung-patung kepala yang sangat banyak. Kemudian yang mirip dengan wajah sejarawannya itu diambil terus diakokno Gajah Mada. Padahal Gajah Mada gak lemu kayak ngono iku, gak tembem ngono iku gitu. Jadi saya pertanyaannya hanya meminta Anda untuk ojo gampang-gampang percaya karo sejarawan barat dengan metodologinya. Mereka juga tidak tahu, podo-podo gak ruwe. Angling Darmo kon yo gak ru, kono yo gak ru. Jadi mending awak percaya aja gitu loh. Saya kepada Nabi Muhammad saya percaya aja. Kepada Quran saya percaya, bukan soal saya bisa menyelidiki atau tidak. Ojo meneh kok Quran. Kon nek disuntik dokter iso memahami tak sing disuntik kok apa? Mboten, Mbak. Lah harus kamu tidak punya alat untuk mendeteksi atau memverifikasi cairan yang disuntikan kok apa. Yon nek gak uyuhe dokter. Iso memverifikasi apa tidak? Mboten. Jadi sekarang kepada dokter itu kita menerima karena ilmu atau menerima karena percaya? Menerima karena percaya. Nah, jadi gitu. Jadi tolong orang Bojonegoro itu ojo gampang-gampang dihapusi wong barat. Ojo gak. Termasuk perang Bubat Gurung Karuan ono. Termasuk Ken Arok mateni Tunggul Ametung, gitu. Terus Ken Arok pateni Anusapati, terus Anusapati dipateni Tohjoyo, Tohjoyo dipateni Ronggowuni. Jari sapa iku? Jari Londo. Mergo Londo kepingin awakmu iku gak duwe nenek moyang yang baik.
Dadi nek awakmu saiki gelut antara P3 karo PDIP umpamane itu biasa wong ancane biyen kan aruk senengane gelut, mbah-mbahmu senengane gelut gitu loh. Ngerti ya? Jadi yang saya tekankan dengan pertanyaan ini adalah Anda harus punya metodologi sendiri. Nah aku dikon buktikan ana Gusti Allah tak gak? Ya apa cara buktikan Gusti Allah ana tak gak? Karena beriman. Enggak. Bisa enggak dibuktikan? Karena menurut Anda kalau sejarah itu ada buktinya, ada peninggalannya. Nek Allah, Adanya buktinya bumi, apa? bumi dan alam semesta. Loh, sapa sing ngarani bumi genane Gusti Allah? Nah, anak liyane ya apa? Ngerti ya? Jadi Iya, jangan terlalu percaya, Anda harus punya keyakinan sendiri, termasuk mengenai Anggeling Darmo. Karena Anggeling Darmo disebut keturunan ketujuh dari Raden Arjuna. Kalau Raden Arjuna itu wong ndi? Wong Indonesia atau wong India? India. Kan kok ngerti nek India? Filmnya Mahabharata. Jadi ngono, awakmu iku ojo gampang jangan taklid. Ittiba. Paling tidak pakai rasiomu sendiri gitu loh. Nek teng Jawi Pandawa. Iya. Pandawa itu orang Jawa apa orang India? Jawa. Orang Jawa. Nggih. Jawa. Lah kok sing nulis wong India? Karena zaman dulu Pulau Jawa adalah tempat para Brahmana di mana semua masyarakat dunia belajar ke sini. Ngono rek, ya. Maka sing bagian nulis cerita di Jawa itu adalah wong India, sing bagian pinter nulis. Astinapura itu di Kediri, Baratayuda itu daerah Kedu sampai Semarang, gitu ya. Arjuna itu buktinya putune ndek kene kok. Turunan ketujuh Raden Arjuna, Arjuna itu kan saudara ketiga dari Pandawa. Buktinya Prabu Darmakusuma, Yudhistira atau ya Darmakusuma, makamnya kan di Demak tuh ada toh, yang panjang itu. Nah, dia awakmu lak bingung iki wong India apa wong Jawa? Ngene wong Jawa. Nah aku ngono iku. Buktine apa? Wong Jawa iku secara keseluruhan roh Pandhawa ya gak. Masih tukang becak, masih petani ndek duwe sok klothuk, roh Arjuna, roh Gatotkaca. Bahkan kontak andani ya, Marvel film bangsane apa jenenge? Superman, Batman, itu semua meniru atau mencuri dari Jawa. Karena dulu kisah-kisah kita diambil sama Belanda, ditaruh di Leiden, kemudian Belanda dijajah oleh Jerman, terus dipindah barang-barang dari Jawa itu ke Berlin, dari Berlin kemudian dibawa ke Hollywood. Jadi Gatotkaca itu jadi Superman itu. Terus nek Antarja dadi apa? Itu semua ilham dari kita. Karena kita sudah punya hubungan ke luar angkasa itu jauh berabad-abad yang lalu di Kediri, sudah punya. Kita punya situs-situsnya. Jadi awakmu ojo minder dadi wong Indonesia. Sak pinter-pintere wong sak donya sik pinter wong Jawa. Temenan iku. Pintere wong Jawa tercermin dari bahasanya yang luar biasa ruwet dan detail. Tibae nek bahasa Arab apa? Yaskutu sakoto. Nek bahasa Inggris dropped ya atau fall down ya Bu ya. Nek cara Jawa tiba roto. Nek kon gegermu sing nang mburi ngene iki geblak. Nek nang ngarep jungkel ya ta gak? Nggih, Mbak. Nyaduk ae macem-macem. Nek nang mburi ngene iki set ora nek sikil nyelentik ya ta gak? Itu cermin bahwa peradaban Jawa itu sangat tinggi, cuman sekarang bangsa Indonesia ini menjadi minder karena pemimpinnya tidak mengerti. Gitu loh. Ya. Kita itu bangsa Brahmana yang konsentrasinya itu ketuhanan dan rohania, tidak konsentrasi kepada harta benda. Makanya ono ta apa sisa-sisa kerajaan Mojopahit? Wonten nggih. Ono. Wonten. Di endi? Mojokerto. Duduk duduk. Itu bukan kerajaan Mojopahit, itu Balairung saja gitu ya. Singosari ono ta bekase? Demak ono ta kratone saiki? Mataram gak ono, Demak gak ono, Pajang ono ta di Kertosuro ono, gak ndak ada toh.
Karena mbah-mbah kita dulu tidak mementingkan materi, tidak mementingkan harta benda. Yang mereka wariskan adalah bangunan-bangunan rohania. Borobudur itu bangunan materialisme apa rohania? Rohania. Itu tempat untuk ibadah, betul enggak? Nggih. Juga candi-candi yang lain dimanapun. Kita hanya mewariskan bangunan-bangunan yang sifatnya vertikal atau rohania, gitu ya. Enggak ada. Mojopahit itu gak keraton kok, gitu. Hanya sisa sedikit-sedikit gitu ya. Apalagi dulu disembunyikan, diuruk oleh Sunan Kalijogo dan santri-santri dari Tuban. Pada tahun 1396 sampai 1400. 1400 itu kalau itu bahasa Kawi yang kalau di bahasa Kawi kan sirno ilang kertaning bumi. Itu 1400. Sirno ilang, sirno itu 0, ilang ku 0, kertaning bumi ku 4. 1400 ngono ya. Bumi siji kerta 4 ngono ya. Dulu memang disimpan karena penjajah akan datang. Maka sekarang kamu heran kok di Jawa Barat ada piramid. Benar toh? Lanjane wong Mesir biyen iki rene sinau salah satunya sinau piramid iku. Kon maca Quran, hel di surat apa ya? Baca Quran, Nabi Musa itu punya pasukan. Pasukannya suatu hari nagih. Nabi Musa, mbok sampean iku golekno panganan sing sejen, mosok bendina mek mangan kurma ae. Mbok kula nyuwun bayem, nyuwun kacang, nyuwun sayur-sayuran kan ngono. Ada wabasoliha wa ada siha dan seterusnya. Wabasoliha dan seterusnya. Itu Quran. Itu Al-Quran. fakta dari Allah sendiri bahwa pasukannya Nabi Musa itu adalah orang-orang yang makanannya tiap hari itu sayur-sayuran seperti orang Jawa. Jadi perasaku, pasukan Nabi Musa itu antara lain dari Bojonegoro. Ojo meneh ke Nabi Nuh lho. Nabi Nuh gawe kapal sono gedene. Bupati. Wonge 123 tapi kewane 1000 pasang. 1050 pasang. Kapalnya sak pira kira-kira? Ono gajah, ono kebo, ono jaran sembarang dimot sak kapal. Berarti kan itu kan teknologi perkapalan yang sangat tinggi. Aku takon goleke kayu ndek endi? Nabi Nuh iku. Ya nek ndek Blora, ndek Tuban ngono kan. Nabi Nuh wong ndi? Golek kayu jati ndek endi digawe kapal? Lah iya. Gak masuk akal tuh bahwa Nabi Nuh itu orang Arab atau orang Timur Tengah, kono gak ono kayu kaya ndek kene. Berarti Nabi Nuh itu rasionalnya, nalarnya mesti wong. Makanya kita Nabi Nuh kampul-kampul di dukure apa? Di dukure banjir itu beliau berdoa Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Gak masuk akal kalau Nabi Nuh itu orang sana. Delek kayu ndi leng geraji apa meneh itu ada ratusan tukang-tukang yang tiap hari dikasih makan oleh Nabi Nuh berupa apem. Jadi suguhan tukang-tukang itu apem. Dan apem hanya beberapa tempeh. Tapi karena yang membagi Nabi Nuh, Nabiullah, Ruhullah, maka mek telung tempeh itu cukup gewang sekian ratus. Itu karena Nabi. Sama dengan Nabi Muhammad juga wedhus siji cilik dibagi nganti wong 200. Nanti kene kan entek. Wong telu, wong papat wis entek ya. Jadi banyak sekali fakta-fakta sejarah yang tidak masuk akal. Jadi saya tidak percaya kepada sejarah. Lho, Dek. Saya lebih nek sik Angling Darma watek-wateke jelas Arya Wiraraja jelas. Menurut saya kita itu turunan dari orang-orang besar yang luar biasa di dunia. Kita itu gurunya seluruh masyarakat dunia. Lah kok saiki mbembet kayak ngene iki ya apa karepe? Lah kok saiki memble ngene iki minder. Sejarawan kalau tak omongi gini ketawa mereka. Jadi Mahabharata Ramayana itu terjadi di Pulau Jawa. Cuman yang bagian nyateti nulis itu kebetulan orang dari etnik India gitu loh. Tapi terjadinya di sini. Bukti ini tukang becak ya ro kabeh. Ono tukang becak karo Gatot Kaca. Di India, kamu ke sana ke India. Di sana tidak kenal. Ojo meneh sampai Aswatama, sampai apa ya, sapa? Durmagati, gak ngerti mereka. Kita kenal.
Pandhawa 5, Kurawa 100, Sengkuni dulure 100. Kita orang-orang desa Klodok roh iku turun-temurun. Maka lebih real kalau disebut bahwa semua cerita wayang di Mahabharata dan Ramayana itu terjadinya di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa ini pulau yang dirahmati Allah langsung. Ngono lho. Amin. Mulane pemerintah nggak teli kaya apa tetep ngelenyer. Sik. Maksudku tuh Bupati, nek Bupati tak lem-lem lah. Cok kuatir. Pemerintah pusat. Ya, nek Bupati ini dari dulu sudah saya junjung-junjung Bupati, pokoknya anggar Bupati ini kalau rakyatnya api Indonesia beres. Tapi nek Presiden kurang mesti gitu ya. Karena Presiden kita itu tidak memenuhi syarat menurut peradaban yang berasal dari abad-abad yang lalu. Ngono ya. Tapi aku gak gelem nek kon ngedukno wonge gak gelem. Bapak-bapak. Kayak dadi presiden ping 3 aku gak masalah, ping 4 gak masalah, ping 10 gak masalah aku. Lek-leken kono. Mut-muten kono aku gak masalah. Aku gak kepengin dadi apa-apa, aku cukup dadi mbahane arek-arek iki. Gitu ya. Ngono ya. Mohon maaf ini saya jawab langsung supaya kelompok berikutnya bisa lebih intensif. Monggo berikutnya ya. Baik, silakan dilanjut Mas. Pertanyaan yang ketiga. Ya nggak apa-apa, berdiri. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada Mbak Nun, Bu Bupati. Untuk yang nomor 3, sebutkan nama desa yang tidak berasal dari bahasa Jawa dan bagaimana asal-usulnya. Ya, untuk yang pertama kita menemukan ada Burno, yaitu Burno ya. ya Burno. Gimana itu penjelasannya? Ya soalnya nggak ada kata Jawanya. Artinya apa nggak tahu? Nggak tahu. Artinya ada nggak Bu Burno itu Bu? Nggak ada. Kayaknya itu Bawerno. Tapi kalau arti bahasa Jawa Bawerno itu belum pernah ada. Tapi kalau itu singkatan Baunernorno itu kan hanya orang merangkai-rangkai. Ya. Belum menemukan kali bahasa Jawa yang artinya itu Bawerno itu. Jadi boleh Pak? Ya teruskan Mas, Oke, teruskan. oke apa meneh? Oke, selain Burno apa? Ada Dander. Dander. Dander tuh ada ceritanya itu dulu. Raja Jayanegara itu lari ke Dander. Jadi ada sebagian, saya baca buku sejarah babat tanah Jawa. Maaf Mbah Nun, tadi beliau tidak percaya dengan sejarah, tapi saya baca aja babat tanah Jawa. Dander the corner of Majapahit, karena ada Pangeran Jayanegara lari ke Bedander yang sekarang ada kayangan api. Di sana termasuk bahasa Belanda, Bu. Hah? Bahasa Belanda. Majapahit. Bahasa Belanda enggak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dander ya. Bahasa Indonesia. Mungkin padha karo sinder tebu lho rek. Dander apa meneh Mas? Ana meneh. Apa lagi Mas? Malu. 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 Malu itu kecamatan ya? Desa ada kecamatan Malu desa. Malu. Desa? Oh. Malu aku simbokku ngerti. Aku sirsiran karo si Sri ngene kan. Jadi kalau menurut Anda asal usulnya itu kira-kira dari mana Malu itu? Kan tadi pertanyaannya gitu ya. Kalau menurut Anda kira-kira dari mana? Mungkin sempat meneliti sejenak tadi. Untuk tadi Malu kita belum sudah mencari tapi susah mendapatkan dari referensi yang tepat. Nyarinya di mana? Google nggak tahu, kredibilitasnya dipertanyakan. Ya soalnya dengan waktu yang terbatas dan waktu yang sangat singkat kita bisa memanfaatkan teknologi yaitu dengan searching di Google. Karena nggak mungkin kalau kita mencari sejarah baca-baca buku Babat Tanah Jawa terlebih dahulu, sejarah Bojonegoro terlebih dahulu kan waktunya tidak memungkinkan. Ya, jadi sangat benar yang diomongkan. Tujuan game ini, workshop ini bukan supaya Anda bisa menjawab. Supaya Anda ingat bahwa ada banyak hal yang harus Anda cari.
Ngono ya. Cek awakmu keling bahwa awakmu iku banyak hal yang kamu belum mengerti, maka perlu kamu cari untuk mengerti. Ngono. Mungkin dengan bertanya kepada para pini sepuh di Iya, Malo kali ya iya. Pak ya. Jadi PR-nya Misalnya gitu. di, ya. di Mojokerto Kulon itu ana desa jenenge Suwideng. Iku biyen dibom karo londo teko peterongan Suwideng. Akhirnya dadi desa Suwideng. Dan macam-macam. Nek lodol kelak mesti di endingnya selalu niku nek ana jarang jaman ngono iki to. Desa iki tak jenengi apa ngono ya. Itu babat sebenarnya. Jadi babat itu juga jangan dibilang iya, jangan dibilang tidak. Nanti dulu. Karena dia nyata hidup di masyarakat. Nah kalau sejarah itu dia membutuhkan beberapa persyaratan teknis, meskipun tidak hidup di masyarakat mereka percaya. Jadi urusannya masih sejarah tetap percaya kalau gak percaya toh. Seperti Gajah Mada tadi itu. Oke, lanjut. Masih ada lagi nama desa atau daerah? Sudah ada. Berarti pertanyaan yang terakhir. Silakan. Untuk pertanyaan yang terakhir dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk yang terakhir dari pertanyaannya yaitu menurut Anda apakah ada hal di Bojonegoro yang bisa membuat masyarakat di Bojonegoro masuk neraka? Nah, sebenarnya saya di sini mempunyai logika yang simpel saja, di mana ketika masyarakat Bojonegoro menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya, itu saja sudah cukup. Akan tetapi untuk urusan surga neraka itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau gitu pertanyaannya dirasionalkan, Ya. di levelnya direndahkan. Ada enggak di Bojonegoro larangan Allah yang masih dilanggar? Nah, kalau seperti itu, saya sendiri di desa-desa sebenarnya masih ada. Contohnya, ini sebentar. Izinkan saya jawab dulu. Tradisi yang ada di masyarakat Bojonegoro yang masih ada sampai sekarang adalah tidak bisa dipungkiri lagi. Ketika ada hajatan atau orang menikah, ewah mantu atau nyunatno, Ya. di malam harinya mereka melekan dengan apa? Dengan main judi. Aku takon. Gitu. Sing gak oleh iku melekane ta judine. Judinya. Iya. Jadi judi masih pas maghrib ya gak oleh, masih Nggih. pas waya wong Jumuan ya gak oleh ya toh. Laras ya? Bukan waktunya. Bukan waktunya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa sedikit dari contoh yang Tapi dilarang. masih ada itu yang Masih melekan ada. yang judi masih ada. Saya meyakini masih ada hal tersebut di sini. Bisa Meyakini atau melihat langsung? duanya. Nah, ini problem sejarawan juga di sini ya Mbak ini kira-kira. Main. Oke. Mungkin hal itu kontuan rumahnya oleh Bratu kan. Oke, tapi gini Dik. Kenapa saya tanyakan ini? Karena Anda sangat benar soal surga neraka itu hak prerogatifnya Allah ya. nggih, Bahkan iku apik kaya apa nek Gusti Allah karep nglebokno kon neraka ya neraka. nggih. Kan gitu kan. Terus, Pak. Jadi ada cerita dalam tasawuf seorang pelacur di pinggir padang pasir merasa kehausan, terus ada sumber air kecil, terus dia pakai sepatunya dia ambil air untuk diminum, tiba-tiba ada anjing datang melet-melet karena kehausan, terus si pelacur ini memberikan minumannya itu tidak untuk dirinya tapi untuk anjingnya. Maka Allah memasukkannya ke surga. Jadi saya ngerti awakmu carane ya. Cek mlebu swarga dadi pelacur. Gitu. Ndelok padang pasir, ndelok banyu terus kancamu kon teko nggo kirik, gitu. Ngono ya. Jadi soal surga neraka itu memang hak prerogatif Allah, tetapi kan kita sudah dikasih garis bahwa nek kon taat, kon ikhlas, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, cetha ya gitu ya. Jadi nah maksudnya secara teknis di Bojonegoro masih ada enggak hal-hal yang kira-kira membuat kita potensial masuk neraka. Aku saya kita kon selama kita berjam-jam acara tadi ono sing maksiat agak, ono sing Gusti Allah gak seneng agak. Di lapangan ini ada enggak yang tadi kita lakukan yang Allah enggak suka?
Apa rak kira-kira? Kalau memang ada, mari kita insafi dan mari kita perbaiki dan kita istighfari bersama-sama. Ono tak gak gimana? Sing kira-kira Gusti Allah gak seneng, Kanjeng Nabi gak seneng. Selama sejak jam 8 tadi, ono tak gak, Dek? Tolong jawab, Dek. Ada enggak yang kita lakukan selama 4 jam ini? Kalau tadi? kelihatannya di sini sampai saat ini tidak ada, Mbak. Insyaallah tidak ada. Muga-muga ya amin ya rabbal alamin Amin, ya. amin, Ini ya. Artinya gak ono sing gremet-gremet tangane nang kiwa tengene kan. Ini ya. Untuk gremet ya saking nemene oleh ndelok bojo angel ya. Nah, Gak apa-apa. terus, Pak. Muga-muga kasil ya. Ada penghuni neraka dipanggil Allah 2 orang. Sing dikongkon nyeluk, sing kon njupuk iku malaikat Israel. Jupuk narek loro iku nek neraka. Tak takonane lapo Dek mlebu neraka. Terus diinterogasi sama Allah. Kamu kenapa kok masuk neraka? Loh, saya ini kata jari wong iku mang. Selama hidup belum pernah taat kepada Allah. Nah, sekali ini saya disuruh ke sini saya taat. Kan lumayan dari saya. Sisine lah kon lapa kon mlebu neraka. Saya tuh belum pernah berbuat baik. Meskipun saya selalu sangka baik kepada orang lain, tapi saya selalu tidak pernah berbuat baik selama hidup di dunia. Terus kalau jengkel, ya ngono, balik, diusir. Nah ternyata arek loro iki, diusir itu reaksinya beda. Yang satu melayu cowopet, wut, melayu, situ melayu alon-alon, renggang kangkung. Terus diceluk meneh, celuk arek loro iku. Ditakoni, apa kon melayu cepet Mang? Lah kula pun kondo kula niki mboten tahu taat kali sampeyan. Begitu sampeyan perintah kula seneng ati kula melayu. Awakmu sing itu niki apa? Kon mlakune lenggang kangkung pelan-pelan. Lha kula nggih seneng sampeyan ngengken wangsul. Mesti sampeyan ngengkene wangsul teng swarga mboten teng neraka. Mosok Gusti Allah ngongkon aku nang neraka. Dadi kula tenang-tenang mawon mergo kula jeneng ten swarga. Dadi tak dongane awakmu mlebu neraka diceluk karo Gusti Allah. Nek diceluk. Nek gak ya bongko kono. Jadi teman sekalian, kita belajar bahwa hidup itu tidak linier, tidak lurus-lurus saja. Ada lika-liku, ada dialektika, ada putaran. Makanya di Ma'iyah kita kenal sudut pandang, sisi pandang, apa menarik? Lingkar pandang. Lingkar pandang, jarak pandang, resolusi pandang, dan bulatan pandang. Bulatan itu lebih dari lingkaran. Lingkaran kan satu sisi, bulatan itu keseluruhannya. Jadi tawaf lingkaran. Gitu ya. Makanya ojo gampang nyacat wong, ojo gampang elek-elek wong. Gitu ya. Aku karo setan gak tak cacat kok. Soalnya setan gak bisa berubah. Di apa-apa, gak mungkin ada setan husnul khotimah. Sing iso husnul khotimah mek menungso. Jadi kita bersyukur menjadi manusia karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk insaf, untuk istighfar. Nek setan karo iblis gak dikai kesempatan, pokoknya neraka wis ngono tok kan gitu. Jadi aku karo setan ya apa? Nyukurno ta sakno. Nek awakmu nyukurno ta sakno. Jongor kon yo, apa mesake setan. Nek aku sakno. Nomor 1 karena dia tidak bisa memperbaiki diri, tidak ada kemungkinan. Nomor 2, nggodho aku gak tau iso. Ket bewiyen nggodho aku, misalnya aku dikon rabi loro, moh temen situ ae. Situ ae wis meh pecah ndasku atane. Apa meneh lho. Dadi aku setan itu tidak pernah berhasil alhamdulillah Pak sampai hari ini menggoda saya apapun. Aku nyalon bupati ya gak tahu. Aku mau kegoda setan. Soalnya aku gak wani meminta kekuasaan kepada manusia. Aku ngelawan sampean Bu. Saya itu cuman rada ngene, Kanjeng Nabi itu dawuh. Sapa sing njaluk kekuasaan ning dunya, Gusti Allah gak melok, tidak akan turut campur. Jadi kalau saya mencalonkan diri berarti kan saya mengemis kekuasaan. Nah kalau saya mengemis kekuasaan Allah tidak ikut-ikut terhadap hidup saya, maka saya tidak mau. Aku dadi gelandangan yang halal di depan Allah. Aku dadi mbahne arek-arek cukup. Aku gak jadi profesor, gak paten. Aku gak jadi pengusaha, gak paten. Gak jadi pejabat, gak paten. Aku sirek ya. Aku cukup jadi mbahmu. Sebab mbah itu gak mungkin diusir karo putune.
Misalnya mbahmu goblok, aku goblok, kau usir gak? Gak, wong mbah dan cucu dan anaknya itu kan hubungannya kasih sayang, bukan hukum, gitu kan. Nah, aku mau berkaitan dengan kamu kalau hubungannya silaturahmi. Silaturahmi itu persambungan kasih sayang. Ngono ya. Jadi alhamdulillah. Tapi tidak berarti salah jadi bupati, tidak salah. Karena beliau bersedia untuk memikul tanggung jawab dan beliau betul-betul bertanggung jawab, maka dia akan tinggi derajatnya. Kan gitu. Nek aku diapa-apane mek saunu iku tok. Wong sing tak sanggo mek titik to. Aku kan misalnya Indonesia krisis upamane ya. Ada kelaparan nasional misalnya ya. Aku kan gak melok tanggung jawab, gak melok ditakoni karo Gusti Allah to. Aku tenang-tenang aja. Dia ono apa-apa di Indonesia aku tenang-tenang aja. Yang saya tanggung jawab bagi orang Islam mek ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya tanggung jawab pada Allah hanya diriku dan keluargaku, kan gitu toh. Jadi aku milih sing gampang-gampang aja gitu loh. Jadi aku rene gelem, itu pun rene aku gak wani pasang tarif. Jadi kon ngundang aku, piro tarif cak nun, anggitmu mebel lah aku iki. Aku kan duwe rego rek. Jadi yang ada adalah perundingan antara pengundang dengan sekretariat saya. Sampean duwe apa, aku ono apa, ayo dikerjasamakan. Tapi bukan regone saiki sampean tuku. Karena Rasulullah sendiri kan nek kulaan rek. Rek iki mah aku kulak regane saiki kok tuku pira sak karepmu oleh badane aku. Itu terserah yang beli. Tapi nek kon niru Kanjeng Nabi kon kukut warungmu. Iki aku dodol apa rek? Dodol pecel ya. Aku kulake kecambahe saene, lomboke saene, apa jenenge? Tempene saene, dadi kira-kira sak piring iki regane saene oleh kulak. Saiki awakmu tuku pira sak karepmu. Nek kon ngono 3 dina kira-kira wis entek warungmu, bangkrut. Karena saya tidak jualan materi, saya tidak jualan makanan, saya tidak jualan. Yang saya omongkan kan kebersamaan ilmu dan kawruh gitu ya, sinau bareng ya. Maka saya merasa tidak pantas untuk ngeregani. Aku tahu takon arek-arek di Hong Kong. Aku kan sering ke Hong Kong karo Mbak Via diundang ke sana dan aku takon rek, nek ustad-ustad itu kan ono sing 40 juta, ono sing njaluk 1 juta. Aku takon, kon ketika ngekekno amplop nang ustad iku atimu ya apa? Terus jawab ngene, nggih ya napa malih, Cak. Artine ya apa meneh ya kudu tak kei, masih hatiku gak ikhlas kan ngono to. Nah aku mau kon kei aku gak ikhlas. Aku mau nerima apa-apa kok kon gak ikhlas, gak mau aku. Aku oleh tak syukuri, gak oleh tak syukuri. Masih nek gak oleh anjen kebangetan sing ngundang kan gitu kan. Iya. Tapi saya tidak berani menghargai diri saya, tidak berani menghargai ilmu, tidak berani menghargai hidayah Allah kepada saya untuk Anda semua ngono lho. Sak karep-karepmu. Mulanya sampai saiki aku disebut soge ya mesti gak, tapi nek aku ngomong melarat aku yo gak enak karo Gusti Allah. Wong aku yo diingu koyo ngene gitu. Aku yo iso nyekolahno anak, iso tuku kendaraan sak piturut. Jadi saya tidak miskin juga. Kalau saya bilang miskin, saya menyakiti Allah. Karena Allah menjamin hamba-hambanya, makhluknya. Semua yang melata di bumi, semua yang berjalan di bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi yang penting aku berbuat baik nang awakmu, aku I love you all, maka Allah engko kayak rezeki mbut ya apa carane. Allah selalu memberi rezeki. Dan aku wis 70 tahun rek aku urip koyo ngene iki gak jelas. Bahkan Kiai Kanjeng keluar negeri itu gak ono regane, Pak Dandim. Kita ke Mesir, ke Finlandia, ke Skotlandia, ke Inggris, ke Italia, ke mana rek? Mana rek? Jerman, Australia, Malaysia, semua itu tidak pakai harga. Sak karep-karepe sing ngundang. Bahkan aku ndolekno tiket. Nek kono isone mek tiket 10 padahal jumlahe 20, aku sing ndolekno 10 tiket. Nek jadi ketika saya sama Kiai Kanjeng dapat undangan dari luar negeri, Bu, pertanyaan saya kepada mereka adalah, iki ana undangan nang Finlandia rek. Sing siap gak berangkat sapa? Ngacung kabeh. Jadi pertanyaan bukan sing siap berangkat, tapi sing siap gak berangkat sopo. Artinya nek gak berangkat jangan masalah. Nek berangkat alhamdulillah itu. Nah, akan berangkat atau tidak tergantung ikhtiarku kok kira-kira oleh tiket agane oleh aku ya gak njaluk nang perusahaan barang, Bu. Saya tidak mau ditiketi oleh KBRI atau kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri
untuk tiketnya Kiai Kanjeng. Nggak mau karena itu kan uang rakyat. Jadi aku mau aku. Pokoknya aku tak ndolek dhewe mbok apa carane. Ndolek dhewe, nek oleh berangkat, gak oleh gak berangkat. Kita pernah ke Australia 3 hari sebelumnya baru saya dapat tiket. Nek gak oleh ya gak berangkat, berarti duduk takdir duduk bagian Kiai Kanjeng gitu ya. Ngono ya, Rek ya. Oke, sekarang grup berikutnya, Hel. Oke, baik. Grup berikutnya, grup kedua, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang lebih jos ya. Dari diskusi barusan, Mbah Nur menyampaikan betapa problematiknya ya pembagian sejarah, babat, dongeng ya. Apa yang dianggap ini sejarah ternyata bukan atau sebaliknya, ini sangat politis gitu ya, kurang lebih. Monggo Mas, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang pertama, perbedaan dari sejarah, babat, dan dongeng. Menurut saya sendiri, sejarah adalah cerita turun-temurun dari dahulu dan kebenarannya telah disetujui oleh beberapa pihak yang expert dalam hal tersebut. Dan untuk yang kedua, babat adalah pembukaan lahan atau pembebasan lahan untuk membuat peradaban baru, untuk membuat sejarah baru atau membuat pemukiman baru. Dan untuk yang ketiga, dongeng adalah cerita turun-temurun yang bersifat fiktif untuk menghibur masyarakat atau edukatif untuk masyarakat. Dan untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman saya. Saya terima kasih. Monggo. Mas tadi namanya belum disebut ya Mas? Siapa namanya Mas? Yang jubir pertama tadi? Nama saya Hasan. Hasan. Oke. Siapa lagi? Oke, silakan dilanjut. Sat ya. Oke. Ya. Untuk kategori tokoh-tokoh, yang pertama Angling Darmo. Menurut saya Angling Darmo itu sebuah raja, murid dari Empu Mahasura, yang tersebut adalah termasuk sejarah, cerita dari zaman dahulu kala. Yang kedua, Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang kaya raya. Nabi Muhammad dulu. Oh iya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah termasuk sejarah juga, babat juga, dan dongeng juga. Dongeng menurut pihak-pihak tertentu dan sejarah menurut para sejarawan yang mengklaim bahwa itu sejarah, dan babat beliau adalah yang membuka lahan, membuka peradaban baru di kota Mekah dan Madinah. Yang ketiga, yang selanjutnya Nabi Khidir. Nabi Khidir, Bilqis oh gimana? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah ratu yang mungkin saya kurang tahu tentang Ratu Bilqis, mungkin sekilas hanya dongeng atau sejarah. Dan yang selanjutnya Nabi Khidir. Nabi Khidir ada yang menyebut nabi dan ada yang menyebut waliullah. Itu kategori menurut saya ya, sejarah juga, ya dongeng juga. Untuk selanjutnya Nabi Adam. Nabi Adam itu termasuk bapak dari kita-kita semua, ya termasuk sejarah juga. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh Mahabharata, itu menurut saya pribadi adalah dongeng. Dongeng dari turun-temurun yang membedakan Mahabharata India dan Mahabharata Jawa kemungkinan hanya di punakawannya tersebut. Tidak ada tokoh punakawan di Mahabharata India. Terima kasih. Oh, nomor 3, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Dimas
dari Bojonegoro sendiri, Desa Sukoharjo. Akan menjawab yang nomor 3, yaitu tadi pertanyaannya adalah sebutkan 3 sampai 5 nama atau nama tempat atau desa di Bojonegoro yang tidak dari bahasa Jawa dan menurut Anda asalnya bagaimana? Yang pertama adalah Gondang, desa Kecamatan Gondang. Karena Gondang ini adalah kakawihan yang dipring oleh Tutunggulan atau seni gondang ini merupakan seni tradisi yang mempertunjukkan proses mengolah padi menjadi beras dan menggunakan sarana alu dan lesung. Jadi ini adalah dari bahasa Sunda, bukan Jawa. Kemudian yang kedua adalah Malo. Ya, Kecamatan Malo. Kecamatan Malo adalah genus dari ubur-ubur. Malo berisi 2 spesies yaitu Malo kingi dan Malo maximus. Ya, itu yang Itu bahasa mana itu berarti? bahasa barat kan. Bahasa barat, Yunani gitu? Malo kingi dan Malo maximus. Ya, kemudian yang ketiga yaitu dander. Dander waktu itu adalah datangnya pengembara dari Hindu. Jadi bukan dari Jawa. Terima kasih, sekian. Kemudian akan dilanjut teman saya untuk yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaannya, hal-hal yang membuat masyarakat masuk neraka. Di sini saya akan menjelaskan, kalau untuk tentang surga neraka itu memang rahasia ilahi. Yang jelas, dari kalimat sebelum kita membaca Al-Quran ataupun kita sholat itu kita menyebutnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkin yang membuat masyarakat itu kurang bagus ataupun kurang disukai Allah, yaitu karena tidak ada timbulnya cinta. Seperti halnya menghadirkan anak yatim ataupun tidak memberi makan orang miskin. Itu saja. Terima kasih. Mungkin dari kelompok saya. Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin Ke kelompok kelompok terakhir, nanti responnya sekaligus ya. menurut Ibu Bupati, nek iso jangan menyebut yang sebelumnya sudah menyebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbah Nun dan juga jajaran Forkopimda atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya berasal dari kota Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan. Yang pertama yaitu sejarah, babat, dan juga cerita rakyat. Untuk sejarah sendiri yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman untuk hal-hal di masa mendatang. Lebih spesifiknya tadi yang sudah disampaikan yaitu ada bukti-bukti otentik seperti itu ataupun bukti-bukti yang sudah tertulis. Selanjutnya yaitu babat. Babat sendiri yaitu merupakan salah satu genre ataupun genre daripada sejarah tersebut yang ada di Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan juga Lombok. Nah, selain itu mencatat berbagai peristiwa penting, babat berisi terkait dengan mitos-mitos atau mite yang mempunyai unsur Hindu-Buddha yang dominan tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa. Selanjutnya yaitu sedangkan cerita rakyat merupakan cerita fiktif ataupun buatan yang dituturkan mungkin secara turun-temurun dan juga mempunyai tujuan tertentu seperti itu. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 2, beberapa tokoh yang mungkin dispesifikasikan termasuk bagian dari sejarah, babat ataupun cerita rakyat. Yang pertama yaitu Angling Dharma,
menurut saya ini merupakan babat. Karena mungkin Anglit Dharma secara bukti mungkin belum terlalu otentik ataupun belum dituliskan, dan juga mempunyai unsur historis di kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa. Selanjutnya yaitu ada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad menurut saya itu menjadi bagian daripada sejarah, karena di kitab Al-Quranul Karim itu sudah beberapa kali dan sering disebutkan. Selanjutnya yaitu ada Nabi Khidir. Nah, menurut saya untuk Nabi Khidir sendiri itu bisa dikatakan sejarah ataupun babat cerita rakyat, karena Nabi Khidir tidak disebutkan dalam Al-Quran secara pasti, yaitu yang berarti Nabi Khidir hanya disebutkan secara implisit atau menggunakan kalimat-kalimat yang lain yang itu bisa diartikan Nabi Khidir setelah ada beberapa penafsiran. Begitupun juga dengan Ratu Bilqis. Menurut saya Ratu Bilqis hampir sama dengan Nabi Khidir karena tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran. Pada surat Naml hanya diibaratkan seperti itu. Selanjutnya untuk Nabi Adam itu adalah sejarah, menurut saya sejarah karena sudah disampaikan juga, disebutkan beberapa kali dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terima kasih, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Saya tanya dulu ya. Jadi kan yang kita cari itu bedanya kok iso disebut bahan sejarah, iki mek babat, iki mek dongeng gitu ya. Karena ada teropong yang berbeda dan prinsip verifikasi yang berbeda kan itu. Nah, saiki aku takon, nek dongeng itu hanya fiksi. Saiki ya apa nek Gambus Misri atau mbah-mbah dongeng tentang Hasan Husain, nanti Jawa Kasan Husain. Itu ketika mbah cerita mengenai Kasan Husain anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu menjadi, apakah dia turun dari sejarah menjadi dongeng? Tidak. Ataukah dia tetap sejarah? Tetap sejarah, karena Hasan Husain di Al-Quran juga sudah disebutkan. Seperti Yora. Yora di Quran. Nabi Khidir ada di Al-Quran, tetapi seperti yang Anda bilang implisit disepakati oleh ulama bahwa yang menguji Nabi Musa itu adalah Khidir. Itu hanya kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama ini memakai metode sejarah juga. Jadi kalau menurut itu berarti sejarah gitu kan. Termasuk Bilqis. Ratu Bilqis itu tidak disebut namanya, nama Muhammad saja adanya Ahmad kok. Ismuhu Ahmad toh. Bisa dibantah uang loh, jari Ahmad kok Muhammad. Gitu kan. Terus ada argumentasi dari jumhur ulama, dari para kumpulan ulama. Nah, Ratu Bilqis itu kan ceritanya sangat jelas, sangat cetha. Itu kan menyangkut jin Ifrit sama seorang alim yang namanya Asib bin Barkhiyah. Ifrit itu bisa memindah istananya Bilqis sampai di depan Nabi Raja Sulaiman sebelum beliau berdiri dari kursinya. Terus Asib bin Barkhiyah itu sanggup membawa istananya itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip, selesai berkedip istana dikunci. Itu ceritanya sangat jelas, kisahnya sangat jelas, meskipun tidak disebut secara pasti. Dan tidak semua nabi juga disebut, tidak semua. Jadi ada nabi-nabi kayak Adam, Idris, Nuh disebut ya, Ibrahim disebut, Muhammad disebut, Isa, Musa disebut. Tapi ada juga yang lainnya tidak disebut. Gitu. Makanya Zulkarnain itu apakah Alexander Zulkarnain apa tidak itu tergantung analisis sejarah para ahli. Nah, kita itu kan suka sanad-sanad, sanad itu kondi gitu ya. Sita, ono barang sing sanadnya gak jelas. Misalnya Iqra wahyu pada Rasulullah itu sanadnya apa? Kita kan percaya gitu aja. Pokoknya kita percaya, kita yakini Rasulullah. Tapi kalau dilacak secara metodologis, historis, tidak ada kan gitu kan. Karena tidak ada rekamannya, kan handphone sing rekam waktu Jibril teko barang gitu. Jadi saya cuma ingin mengatakan teman-teman tolong nek krungu sliwar-sliwar apa-apa itu punya kehati-hatian. Ojo ngarani dongeng sebagai sejarah, ojo ngarani sejarah sebagai dongeng. Ojo percaya nek ana wong oh iki dongeng, ya guru mesti. Karena dongeng bisa benar juga.
mitologi juga bisa benar, bisa benar. Gitu. Babat juga, babat itu kan sebenarnya kalau urusannya adalah warisan tulisan, babat yang tulisan. Jadi itu kan setengahnya bisa disebut sejarah juga, cuman penulis babat itu bukan sarjana hukum, sarjana sejarah barat. Pokoknya ini karepku ngene rek. Sing nek wong gak modern iku gak dipercaya, sing dipercaya sing modern lak ngono. Padahal sing modern gurung karuan roh kan gitu. Dan mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa Iqra itu wahyu. Nek karangan Kanjeng Nabi dhewe ya apa? Ya apa cara mbuktekno? Cara membantah kan tidak bisa. Kita hanya memakai iman, tidak memakai ilmu kan gitu. Oke, matur nuwun. Tepuk tangan teman sekalian untuk penjawab kita. Masih ada satu lagi, silakan. Baik, langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Mengenai desa mana saja yang seperti bahasa Jawa tapi bukan bahasa Jawa. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Madya, berasal dari Nganjuk. Di sini saya memiliki 3 jawaban, yaitu yang pertama Desa Malo. Dikatakan Bupati sing wis aja disebut. Desa Temayang. Menurut saya itu bukan bahasa Jawa. Dan saya belum menemukan Temayang itu berasal dari bahasa apa, seperti itu. Aku takon nek Nganjuk cara Jawa ta duduk. Nganjuk. Nganjuk. Nganjuk itu cara Jawa ta duduk. Kira-kira rek mesti kok pleset-pleset no engko. Dipangan dan diunjuk. Oke. Dipangan dan diunjuk. Oke. Apa Nef? Nek Jogja apa rek? Jogja itu asal usulnya rek. Di Jogja itu ada teh, kalau nang warung itu ana joke, dijog. Dadi nek wis entek dijoki meneh. Dadi ana londo nang warung biyen awale. Terus sing dodol jog ya ngono iku. Terus londone menyangka iku daerah Jogja. Mergo ngomongnya sing dodol jog ya. Begitu di Solo, dhek nang Solo kok gak ana joke. Akhirnya dhek kaget. Loh, ngono iku. Iku karanganku rek ya. Duduk temenan, aja ngomongku sejarah ya. Ngono ya. Apalagi ada lagi enggak? Cukup ya? Sudah. Satu desa aja berarti tadi ya. Oke. Oke, kalau di Jawa itu ada toko Podomoro rek ya. Kalau di Finlandia, di Helsinki itu ada mall namanya Pomodoro. Pomodoro bukan Podomoro, Pomodoro. Jadi kira-kira itu biyen dhek nang Jawa keliru ucap. Kudune Podomoro dadi Pomodoro. Terus ana meneh WC iku apa rek? WC kepanjangane WC ro kan. Water closet, toilet ya. Jedhe apa? Apa? Ya nek awakmu jumbleng. Kalau di Hongaria, toilet itu namanya mosdok. Mosdok. Itu singkatan dari mosok ndodok. Ini ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok-kelompok ini. Kita, monggo mas. Di sini enggak apa-apa asal joget. Ya. Ya kita berdiri semua sekarang. Bapak-bapak monggo. Era ya. Mikrofon tolong dipegang oleh bapak-bapak seadanya.
Dan